Shalom. Halo. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih baik di ruangan ini maupun juga di rumah masing-masing. Puji Tuhan kalau malam hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama dengan PDPKK Santo Yusuf Cirebon. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan Allah kita. Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik di sepanjang kehidupan kita. Betapa baiknya Yesus. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sepanjang minggu. Betapa baiknya Yesus. Betapa baiknya Yesus. Percaya pada Yesus selalu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sepanjang minggu. Betapa baiknya Yesus. Ku mau memuji, ku mau memuji Tuhan Yesusku. Dia sangat baik bagiku. Ku dibimbingnya dan dituntun setiap hari. Ku bersyukur, ku mau memuji, ku mau memuji Tuhan Yesusku. Dia sangat baik bagiku. Ku dituntunnya dan dibimbingnya setiap hari. Ku bersyukur betapa baiknya, betapa baiknya Yesus. Betapa baiknya Yesus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sepanjang minggu. Betapa baiknya Yesus. Mari kita Tuhan Allah yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik di dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita masih mau memuji Tuhan Allah kita. Dialah Allah yang perkasa, Dialah Bapa yang kekal, menara yang teguh, kota perlindungan, gunung, batu keselamatan kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Dialah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Di bumi, di surga, termasyhur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita kembali serukan namanya Tuhanku. Kau Allah
perlindunganku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang Bapa yang kekal, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusmu. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. 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 Mari kita memuliakan Tuhan Allah kita. Nama di atas segala nama, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita kembali duduk. Kita mau kembali hening. Kita mau kembali tenangkan hati kita. Di dalam keheningan ini, mari kita rasakan kasih Tuhan, cinta Tuhan memenuhi setiap hati kita, jiwa kita, hidup kita. Allah yang memulihkan hati kita. Allah yang menyembuhkan. Allah yang mau mengangkat setiap masalah dan persoalan kita. Dialah jawaban. Dialah jalan keluar. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyerahkan apapun yang menjadi masalah kami saat ini, apapun kami mungkin terasa gelap, serasa tertutup, tetapi kami mau serahkan hanya kepadamu. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Hanya kepadamu Tuhan, hati kami percaya. Kau ada di sana, memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, kau hadir di sana, memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu ku percaya.
satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Engkau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya pengharapan kami, jawaban di dalam setiap permasalahan dan persoalan hidup kami. Satu-satunya Kau, satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban. Padamu Tuhan hatiku bersandar. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, segala pujian, segala syukur hanya bagimu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir di dalam kehidupan kami. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus,
Ini aku, anakku. Berjalanlah bersamaku selalu. Tiada yang mustahil bagiku. Percaya, berharaplah padaku selalu. Aku yang paling mengasihimu. Ku bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Bebas, ku menang karena kasih-Nya padaku dan hidupku menang. Darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Oleh darah Yesus, oleh darah Yesus ku bebas, kuasa-Nya di Kalvari. Oleh darah Yesus ku bebas dan hidupku menang. Dan hidupku menang. Dan hidupku menang. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar yang Kau curahkan bagi kami. Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kuasa darah-Mu yang telah memulihkan kami, yang telah membebaskan kami.
Terima kasih Tuhan. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu, pimpin hati-hati kami ya Bapa, agar kami sungguh siap menerima firman-Mu dan menjadikan firman-Mu pelita dan terang di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Kau juga telah mengutus hamba-Mu, Pak Ono, untuk menyampaikan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menuntun, membimbing Pak Ono. Sampaikan jadi kerti-Mu. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Ya, tolong siapa yang mendengar suara saya, angkat jarinya. Iya, bagus. Terima kasih. Berarti suara saya bisa sampai di udara. Bapak Ibu sekalian, pada saat ini juga masih dalam suasana tahun baru Imlek. Kami juga ucapkan selamat tahun baru Imlek Kongsi Pacai. Semoga berkat tahun ini melimpah dan juga kesehatan terjaga dan rezekinya juga bertambah, mara bahaya jauh, sehingga semuanya dalam keadaan bahagia dan damai sejahtera. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema pada malam hari ini adalah hope. Kami mendapat tema ini merasa senang hati dan kami akan coba bawakan dengan penuh harapan, di mana semuanya, baik anak-anak, orang tua, atau dewasa, nenek-nenek, kakek-kakek, semua punya pengharapan. Tiada yang tidak punya pengharapan. Dan saya akan sedikit cerita awal saya berbuat. Saya mengontrak di daerah Layan, Pasindangan. Di situ adalah wilayahnya merupakan orang-orangnya pekerjaannya nelayan. Saya mencoba untuk ikut serta pergi nelayan ke laut. Berangkatlah dengan kapal motor dan ternyata begitu sampai di tengah, ombaknya makin besar, anginnya juga makin besar. Saya merasa takut sekali, tapi akhirnya sampailah ke tempat tujuan. Dan di situ ada bambu 4 terpasang kokoh, kemudian ada panggung untuk kami berempat duduk dan tiduran, serta sudah disiapkan layar jaring untuk menangkap ikan. Nah, jaring itu diturunkan selama 2 jam sekali, kemudian diangkat dan pakai patroma, kemudian ikannya diambil dengan galah.
Terus setiap 2 jam sekali diturunkan, kita tungguin. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, alhasil karena waktu itu bulan masih agak terang, sehingga suasananya tidak begitu gelap, jadi ikan-ikan tidak mau kumpul, padahal sudah ada peternak. Jadi setelah semalaman, akhirnya saya tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dan pulang dengan hanya mendapat beberapa kilo saja, jadi tidak sesuai dengan perjalanan ke laut, tidak tidur, jaga ikan dan sebagainya. Nah, saudara yang terkasih, kenapa saya cerita ini? Tiada lain bahwa saya juga melihat apabila salah satu tiang bambu itu kena angin atau kena ombak, pasti roboh. Dan bayangkan saya dengan rekan bisa tenggelam karena tidak bisa berenang. Nah, ini juga pada malam hari ini kita akan berbicara tentang hope atau pengharapan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kami melanjutkan pewartaan ini, saya akan bertanya dulu kepada salah seorang peserta yang hadir pada malam. Nah, ada Ibu Indah, ada dia. Saya tanya sama ini aja dah, kepada Bapak Ketua PD, Bapak Hariman. Pak Hariman, bisa mendengar suara saya? Pak, saya mau tanya, begitu Bapak itu dilantik menjadi koordinator PD Santo Yosef, itu mulai masuk ke masa pandemi yang sangat menakutkan, sehingga semuanya tidak bisa berjalan lancar karena ada gangguan. Kita tidak bisa berkumpul dan bisa hanya mengikuti secara Zoom di rumahnya masing-masing. Itu pun tidak banyak sehubungan dengan banyak perlengkapan yang harus disiapkan. Ada HP, ada laptop, ada mungkin printer dan sebagainya. Jadi sedikit yang bisa terlibat dibanding dengan secara offline. Pertanyaannya, Man, bagaimana untuk ke depan tentang masalah PDKK Santo Yosef Cirebon? Saya beri waktu 1 atau 2 menit untuk menjawabnya. Harapannya bagaimana? Harapannya ya semoga pandemi boleh segera berakhir, lalu tim dan umat bisa hadir tatap muka kembali seperti sedia kala, seperti dulu sebelum pandemi. Ya, betul sekali. Jawaban yang itu sangat diharapkan. Terlebih-lebih kalau kita lihat zamannya 10 atau 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, tahun 80-an, 90. Itu kalau Gedung Nirmala diadakan acara PD atau KRK sampai membludak keluar. Untuk acara PD di ruang atas, aula atas, itu pun harus menambah kursi. Nah, makin ke sini banyak sekali halangan serta rintangan. Tapi tiadalah, sekarang kita jangan putus asa,
mari kita terus maju dan semua bidang, ketua bidang atau bidang masing-masing dan berkarya sesuai dengan talentanya masing-masing. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ulang, itu adalah kuat dan aman bagi jiwa-jiwa yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Apa itu sauh? Tadi saya sudah awali. Sauh itu adalah jangkar yang menahan agar kapal tidak terombang-ambing oleh ombak di tepi pantai. Pengharapan kepada Allah juga sama. Akan tetap teguh. Kita akan, bila kita tetap setia. Jadi setia itu adalah suatu awal yang harus kita lakukan dan terus-menerus di dalam menghadapi apapun, terutama tentang menghadapi berat-berat Allah dan janji-janji Allah yang akan kita terimakan. Nah, apabila sebuah kapal berlabuh di pelabuhan, itu tentunya ada sebuah alat yang membantu supaya itu kapal tidak terombang-ambing dengan ombak. Nah, alatnya itu adalah jangkar. Jangkar atau yang tadi disebut sauh. Nah, dengan adanya jangkar ditambatkan ke dalam laut atau ke dasar laut, maka kapal itu akan tetap tenang, tidak tergoyahkan dengan angin atau ombak. Tapi kalau tidak ada jangkar seperti ini, tidak dipasang jangkar, maka kalau ada angin satu sama lain saling bertabrakan dan tentunya bisa ada yang terbalik atau bahkan terlempar ke daratan. Tapi dengan adanya sauh atau jangkar, maka kapal tetap tenang, tidak tergoyahkan dengan angin, badai, ataupun ombak. Demikianlah Bapak serta Ibu yang terkasih, bahwa jangkar ini berfungsi sekali di dalam memberikan kekuatan kepada kapal. Kapal kecil maupun kapal besar. Kapal tongkang maupun kapal pesiar. Itu semuanya apabila berlabuh harus pasang jangkar yang kuat. Nah, di perusahaan Royal Caribbean itu memiliki 15 kapal pesiar. Nah, di situ salah satunya kapal pesiar itu adalah kapal Simponi. Kapal Simponi mempunyai yang diluncurkan atau selesai dibuat pada tahun 2018
itu mempunyai bobot seberat 228.081 ton. Kemudian panjangnya itu mencapai 362 meter dengan ketinggian 72 meter. Bahkan mempunyai tempat peluncur adalah 10 lantai. Berat jangkar yang dipakai apabila berlabuh masing-masing minimal 2 ton sampai antara 15 atau 20 ton. Itu tergantung dari kebutuhan kapal dan berat kapal yang pada saat itu ada. Nah, dengan demikian Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita lihat kapal yang begitu besar, dia dengan tenang, walaupun ada ombak, ada angin, ada badai, dia tenang, tidak tergoyahkan. Nah, semuanya itu ada waktunya. Merupakan sebuah pengharapan. Gereja Katolik menyebut dirinya persekutuan iman, harapan, dan kasih. Di dalam Lumen Gentium 8 dan 65, atau terang para bangsa, yang oleh Roh Kudus dicurahkan di dalam hati semua anggota gereja, atau Apostolicam Actuositatem, dalam bahasa Indonesianya kegiatan merasul, dalam A3 dan 4. Nah, ketiganya merupakan kebajikan utama ketiga ketuman ini yang pada dasarnya adalah satu, yang merupakan sikap dasar orang beriman. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Pokoknya kasih tidak ada lawannya. Kalau toh ada musuh, ada orang yang tidak suka dengan kita, ada yang membenci sama kita, dengan kita memberikan kasih kepadanya, itu jadi lumer. Dan lama-kelamaan mereka akan berbuat baik. Kembali seperti biasa. Yang penting kita tidak saling kekeh untuk mempertahankan kebenaran diri sendiri, tetapi saling berbagi dan saling mengasihi. Apa itu kepengharapan? Pengharapan itu adalah kepercayaan pada janji-janji Allah. Oleh karena itu, harapan adalah daya tarik iman. Dengan iman, orang menyambut Allah yang datang kepadanya dengan harapan. Orang mau mendatangi Allah. Dengan iman, orang menyambut Allah yang datang kepadanya dengan harapan orang mau mendatangi Allah. Jadi Allah mendatangi manusia dan manusia mendatangi Allah. Keduanya menjadi satu kekuatan, sesuatu hal yang menjadi kesatuan
semuanya aman. Bapak dan Ibu, dalam Kisah Rasul 11 ayat 14 dikatakan akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Ini janji Allah kepada kita. Janji Allah kepada kita yang harus kita pegang, bahwa Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepadamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan juga seisi rumahmu. Saudara yang terkasih, 2 bulan yang lalu saya terkena penyakit diabetes. Nah, begitu diukur, diperiksa di Rumah Sakit Sumber Kasih, itu tingginya 400. Ya, sekuat-kuatnya orang kalau sudah dibilangin gula darahnya 400, ya membleh juga. Nah, dari situ saya mulai berpikir, wah, ternyata benar ini. Istri saya selalu mengingatkan, Pak, awas. Jangan minum manis banyak-banyak. Pak, awas. Itu kuenya banyak gulanya. Tetapi ternyata dengan pasangan. Ya, pasangan juga jengkel. Cuman apa boleh buat, karena saya juga menyepelekan begitu saja. Tetapi setelah mendengar 400, saya baru mulai menyadari bahwa, wah, ternyata isi saya ini benar. Jadi saya merasa ketakutan. Dan akhirnya saya puasa total tentang gula. Tidak minum gula, tidak makan kue-kue yang manis, kemudian tidak minum kopi, karena kopi ada manisnya, dan minuman-minuman yang lain. Total puasa. Minumnya air putih, air teh pun minggir. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, seminggu kemudian saya periksa lagi di puskesmas. Ternyata usaha saya itu berhasil. Dari 400 itu turun drastis sampai ngedrop tingginya 73 masa puasa. Saya juga heran, apa benar apa enggak? Adalah saja ini, dan saya bergembira. Nah, setelah itu saya juga ingat nasihat dokter, tidak boleh berpuasa total. Kalau kena gula, sewaktu-waktu boleh minum teh manis, boleh makan kue, tapi jangan banyak-banyak. Dan akhirnya saya tidak total makan kue, sekali-sekali minum manis, dan selalu setia kepada istri. Ingat kepada janji Tuhan bahwa akan diselamatkan. Obatnya dimakan, diminum. Ternyata tadi pagi hujan rintik-rintik. Saya pergi lagi ke puskesmas dan diukur gulanya. Ternyata gulanya naik sedikit dari 73 jadi 78.
Ini suatu hal kejadian yang dramatis, turun yang drastis. Karena apa? Karena ada usaha selain berdoa kepada Tuhan, mohon agar kesembuhan, tetapi juga minta supaya berusaha supaya menjauhkan dari bahaya dari gula. Di samping juga teman-teman dari tim doa mendoakan saya supaya gulanya normal. Itu Bapak Ibu yang terkasih tentang sedikit sharing saya tentang bahwa Tuhan itu menjanjikan keselamatan bukan hanya untuk saya, tetapi memberikan keselamatan untuk seluruh keluarga. Masih ada hal yang dijanjikan dari Yohanes 10 ayat 10 yang mengatakan bahwa Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu janji Tuhan. Berarti kita tetap dibimbing dan disertai. Selain kita diberikan kehidupan dan juga dibimbing oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, itu akan berbuah banyak. Bapak dan Ibu yang terkasih, tentang janji Tuhan dan berkat Tuhan yang dijanjikan kepada kita, itu harus kita iya dan amin. Demikian juga setelah saya memasuki dalam pekerjaan. Sesungguhnya saya bukan pegawai negeri, tetapi dalam tahun 78 saya diangkat sebagai pegawai negeri karena ada salah satu teman yang double pengangkatan pegawai negeri dan diserahkan ke kepala sekolah menyerahkan kepada saya. Itu berkat luar biasa. Tanpa minta dikasih. Dulu belum begitu terasa dari pensiun dari gaji pegawai negeri itu. Karena boleh milih gaji yayasan atau gaji pegawai negeri. Nah, saya pilih gaji yayasan dan gaji pegawai negeri masuk. Nah, sudah sekian puluh tahun itu baru kerasa menjadi pegawai negeri, yaitu mendapat pensiun. Dan saya sekarang sudah menikmati 14 tahun dari pegawai negeri itu. Ditambah lagi dengan gaji yayasan. Nah, kalau gaji yayasan, hanya kalau gaji yayasan saya ambil pesangon. Kalau tidak ambil pesangon, gaji saya dengan gaji pegawai negeri itu bisa melebihi gaji yang diterima pada waktu itu. Itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang bukan hanya kita meminta dan memohon, tapi Tuhan sendiri sudah menyediakan kepada kita. Jadi kita jangan khawatir tentang kehidupan. Tentang masalah anak, masalah bahan-bahan kebutuhan sehari-hari, rumah, kendaraan. Kalau kita sungguh-sungguh memohon dan berusaha, maka semuanya akan mendapat. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, janji-janji Tuhan yang telah dan sudah merasakannya. Sekarang dalam perjanjian lama,
kita lihat Abraham atau Abram. Nah, Tuhan menjanjikan kepada Abram bahwa aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah. Dan lihatlah di langit dan hitunglah bintang di langit. Jadi Tuhan membawa Abraham keluar dan supaya melihat bintang di langit dan lihat pasir di tepi pantai. Itu semuanya adalah keturunanmu yang begitu banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Abram setia kepada Tuhan. Terus berusaha agar janji Tuhan bisa diterima. Dan dia juga akan dijadikan sebagai bapa bangsa yang menjadi kuat dan besar. Tapi saudara-saudara yang terkasih, di tengah-tengah kehidupannya, itu ada saja halangan dan rintangan. Ternyata janji Allah yang seperti debu tanah, seperti jumlah banyak bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai, itu istrinya yang namanya Sarai itu ternyata mandul. Jadi dia berpikir, wah, bagaimana ini? Tuhan menjanjikan keturunan saya tidak akan terhitung banyaknya. Tetapi kok istri saya malah mandul. Demikian juga Bapak Ibu, Sarah mulai ketakutan. Karena apa? Sudah usia 80 tahun, itu juga masih belum mempunyai anak. Dia ketakutan. Jangan-jangan nanti tidak ada keturunan yang diterima. Akhirnya dia ngobrol-ngobrol sama Abraham. Dia katakan, aku mempunyai seorang hamba perempuan, yaitu orang Mesir, Hagar namanya. Nah, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambamu itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Nah, Abraham mendapat angin segar. Walaupun dia sudah awalnya setia kepada Tuhan, lama-kelamaan kesetiaan. Kalau begitu, saya ambillah hambanya itu yang bernama Hagar. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu Sarai menyerahkan istrinya, menyerahkan hambanya kepada Abram, dan ternyata tidak lama kemudian mengandung, dia benci, iri, kesel, jengkel. Karena apa? Karena Hagar itu selain dia kelakuannya tidak baik, dia mengejek, tidak menghargai kepada Sarah. Ibaratnya air susu dibalas dengan air tuba. Balas kejahatan. Terus dia bilang kepada suaminya,
kepada Abram. Apa kata Abram? Hambamu itu adalah kekuasaanmu. Jadi terserah kepadamu, mau diapakan dia. Bapak dan Ibu yang terkasih, akhirnya setelah mendengar kata-kata itu dari Abraham, Sarai marah besar dan mengusir si Hagar. Hagar ketakutan dan dia pergi dalam keadaan mengandung. Tetapi di tengah perjalanan dia bertemu dengan malaikat Tuhan. Mau kemana engkau, Hagar? Dan dari mana engkau asalnya? Saya diusir sama Sarai. Dan akhirnya malaikat itu mengatakan, engkau bangsa yang besar, anakmu akan menjadi bangsa yang besar, dan keturunanmu akan banyak, tidak terhitung jumlahnya. Nah, itulah saudara-saudara yang baiknya Tuhan kepada Sarai dan kepada Hagar, tetap sama-sama memberkati. Padahal Hagar sudah menyakiti. Tetapi walaupun menyakiti, itu kan juga dia dikasih oleh Sarai. Nah, akhirnya Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, terus bertahun-tahun lamanya Hagar pun juga. Dan dia melahirkan seorang laki-laki yang bernama Ishak. Waktu dia beritahu oleh Tuhan, oleh malaikat Tuhan, Abram tertawa. Tak mungkin dia melahirkan seorang anak karena usianya sudah tua. Nah, usia Sarai waktu itu sudah 80 tahun. Dan Abraham sudah 100 tahun. Dapat kita bayangkan bagaimana itu. Kalau sudah usia seperti itu, tentunya sudah kecot, peot, jalan pun mestinya yang sudah tidak perkasa lagi. Tetapi janji Tuhan tetap tidak berubah. Janji Tuhan terbukti walaupun Sarah ini sudah tua, sudah mati head, dan juga Abram sudah tua, sudah tidak layak lagi di dalam hidup sebagai suami istri untuk melahirkan seorang anak. Tapi ternyata dia melahirkan Ishak. Nah, Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup itu tidak mulus. Pada saat itu
Abraham masih diuji ketaatannya. Diuji ketabahannya. Begitu Ishak sudah mulai besar, Tuhan menyuruh dan malaikatnya supaya dia dijadikan sebagai kurban bakaran. Nah, ternyata di dalam menanggapi janji Allah, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Ini perlu perjuangan, kesabaran, ketabahan, ketiaan, dan ketaatan kepada Tuhan. Nah, di sini Abraham taat, tahan uji, setia. Dibawalah Ishak ke gunung, akan dipersembahkan sebagai kurban bakaran. Tapi begitu dia pegang pisau dan akan ditusukkan ke lehernya Ishak, kemudian Tuhan melarang untuk mengorbankan Ishak. Abraham bingung, kenapa ini? Nah, ternyata di sebelahnya atau di belakangnya ada seekor domba yang tertambat dengan ranting-ranting pohon yang tidak bisa pergi. Jadi yang dijadikan sebagai kurban bakaran adalah seekor domba yang sudah disediakan oleh Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pemahaman perjanjian lama mengenai masa depan bersumber dari ketegangan di antara apa yang diyakini sebagai kebenaran oleh iman yang berakar pada masa lalu dan apa yang kenyataannya benar pada masa kini. Tuhan telah bertindak, namun manusia menolak untuk hidup di bawah tindakan-tindakannya. Apakah ini Allah akan terhalang? Tidak. Nah, untuk pengalaman hidup kita semua adalah bagian dari pengharapan akan sesuatu yang baik di masa depan. Entah pengalaman yang kita anggap baik atau buruk, maupun jika kita jalani dengan berdasarkan kepada rahmat Allah, itu akan menjadikan sebuah kebahagiaan yang kita harapkan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang terkasih, untuk mengakhiri pewartaan saya pada malam hari ini, marilah kita selalu ingat bahwa semua ada waktunya. Ada waktu menanam, ada waktu menuai. Maka janganlah mempertanyakan bahwa kapan waktunya terjadi, tetapi berwaktunya pada kita. Hanya tiap orang berbeda-beda. Seperti tadi, Abraham ingin mendapatkan seorang anak sampai mengambil dari pembantunya
dan baru sekian puluh tahun, umur 100 tahun, baru dikabulkan mendapatkan seorang anak. Tapi janji Allah tetap tidak berubah. Hanya waktu yang menentukan kita. Waktunya kita, bukan waktunya Allah. Tetapi biarlah kita terus bertahan, terus berjuang, tetap taat dan setia kepada Tuhan, sehingga janji-janji Allah itu akan terwujud dan terasa oleh kita. Jadi, janganlah kita mengatakan, mempertanyakan kapan waktunya terjadi. Tetapi berharaplah waktunya akan terjadi pada kita. Yang penting kita tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan setiap hari dan berdoa setiap hari memohon berkat serta rahmat kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum menutup pewartaan kita pada malam hari ini, marilah kita ucapkan syukur kepada Tuhan untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat semua yang telah kami. Terutama atas terselenggaranya PD pada malam hari ini secara online. Bimbinglah dan sertailah kami semua. Biar kami semua dari tim PD, koordinator, pengurus, dan semua yang aktivis dapat mendapatkan berkat serta rahmat daripadamu, mendapatkan rezeki, mendapatkan kesehatan, dan juga mendapatkan rahmat yang kami harapkan. Sehingga kami dalam kehidupan sehari-hari boleh melakukan tugas kami dengan penuh damai sukacita. Allah yang kudus dan yang maha kasih, kami serahkan Bapa kehidupan kami pada saat ini hanya kepadamu. Dan kami percaya janjimu yang telah kau ucapkan kepada kami pasti akan terjadi. Cuman waktunya yang semua kami tidak tahu. Tapi akan tetap kami jalani kehidupan ini sehingga kami mendapatkan rahmat dan berkat daripadamu. Allah yang kudus, doa yang tidak sempurna ini hanya kami persembahkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami serahkan kepada tim pujian. Terima kasih Pak Ono untuk firman-Nya pada malam hari ini. Saat ini kita rindu juga untuk memberikan persembahan. Kita mau mempersembahkan seluruh kehidupan kita pada Allah yang paling mengasihi dan mencintai kita. Allah yang senantiasa menyertai kita di dalam hari-hari kita. Sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan bagai cahaya
dengan air sirami, tanah gersang terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, kerangi jalanku, mahirku beri Tuhan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ada beberapa pengumuman, bisa dilihat di layar. Kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa Selasa yang akan datang. Dan saat ini, mari kita mau akhiri persekutuan doa kita. Kita mau kembali berdoa. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudari kami. Walau di rumah kami masing-masing, tetapi Engkau menyatukan hati kami, sehingga kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami mau belajar lagi untuk terus senantiasa berpegang teguh pada Engkau Tuhan, pengharapan kami. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Ono, kiranya Engkau senantiasa menyertai Pak Ono. Kau pakai ia lebih lagi menjadi alat-Mu, mewartakan kabar sukacita-Mu. Kesehatan Bapak Ono dan keluarga kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya keluarga Pak Ono dan Bu Ono boleh menjadi terang dan garam. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah masing-masing ataupun yang berada di rumah sakit, bahkan yang saat ini sedang menjalani isolasi. Kiranya ya Bapa, Engkau menyertai di dalam hari-hari mereka. Kau memberikan kekuatan, Kau memberikan pemulihan, kesembuhan. Dan bimbing kami ya Bapa, kalau sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain, biarlah ya Bapa, firman-Mu tetap boleh menjadi rema di dalam hati kami dan boleh menjadi terang di dalam perjalanan hidup kami. Dan Kau jadikan kami Tuhan terang dan garam dimanapun kami berada. Kami mau mempersembahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang telah menyembuhkan setiap luka hati kami. Kami mau mengasihi-Mu, mencintai-Mu selamanya. Ajar kami untuk selalu taat dan setia kepadamu Tuhan. Serahkan hidupku kepada Yesus penyelamatku. Hatiku yang terluka telah Kau pulihkan. Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Serahkan hidupku
kepada Yesus penyelamatku. Hatiku yang terluka telah Kau pulihkan, Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Ku mengasihi-Mu Yesus, mencintai-Mu selamanya. Ku kan taat dan setia padamu Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Ku mengasihi-Mu Yesus, mencintai-Mu selamanya. Ku kan taat dan setia padamu Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang dunia. Menjadi garam dan terang. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, sampai berjumpa kembali Selasa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ku serahkan hidupku kepada Yesus penyelamatku. Hatiku yang terluka telah Kau pulihkan, Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Ku mengasihi-Mu Yesus, mencintai-Mu selamanya. Ku kan taat dan setia padamu Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Menjadi